Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Insya Allah anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 2 subtema 2, yaitu tentang membaca teks. Nah, membaca artinya melafalkan atau mengeja sebuah bacaan. Nah, membaca artinya melafalkan atau mengeja sebuah teks atau bacaan. Kemudian, manfaat dari membaca. Membaca itu kita bisa memahami isi dari bacaan yang kita baca. Selain itu, dengan membaca kita bisa menambah wawasan. Wawasan itu apa Bu Guru? Wawasan itu adalah pengetahuan. Artinya dengan membaca kita bisa menambah pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengenal kosakata. Artinya ada beberapa kosakata yang populer, yang tidak populer. Artinya kosakata yang membutuhkan arti. Kayak wawasan. Wawasan artinya apa? Pengetahuan. Nah, selanjutnya coba dibuka buku LKS-nya halaman 30. Di halaman 30 di sini ada bacaan atau teks, yaitu tentang benda padat. Judulnya tentang benda padat. Banyak sekali benda padat yang ada di kelasmu. Dapatkah kamu menyebutkannya? Ada papan tulis, penghapus, spidol, kapur tulis, buku, pensil, meja, dan kursi. Nah, yang disebutkan barusan itu adalah benda padat yang ada di kelas. Perhatikan pensil. Kayaknya ini sudah dijelaskan di subtema 1, yaitu pensil. Pensil itu adalah benda padat. Jadi kalau benda padat itu bentuk dan volumenya tidak berubah. Artinya pensil itu kan benda padat. Kalau pensil tersebut Bu Guru taruh ke, nih contoh ya. Ini pensil. Pensil ini Bu Guru pindahin ke samping. Maka bentuk pensil ini tidak akan berubah. Bu Guru taruh pensil ini ke gelas. Bentuknya akan berubah apa enggak? Apa tetap seperti ini? Nah, akan tetap seperti ini karena benda padat. Benda padat itu mau ditaruh ke tempat mana saja, bentuknya akan tetap. Kemudian yang selanjutnya coba dibuka buku LKS halaman 33, yaitu tentang teks membuat es. Nah, Joko suka minum es. Joko membuat es sendiri. Air dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya setelah air dimasukkan ke dalam plastik, air tersebut dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah beberapa waktu, air tersebut akan berubah menjadi mengeras. Artinya menjadi es batu. Nah, air tadi yang ditaruh di plastik itu kemudian kita taruh di freezer, di kulkas. Maka selang beberapa waktu air tersebut, air cair yang tadi itu akan membeku. Nah, jadi perubahan dari benda cair menjadi benda padat itu disebut membeku. Perhatikan, perubahan dari benda cair ke benda padat disebut membeku. Nah, tadi air itu benda apa? Betul, benda cair. Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam kulkas yang akhirnya menjadi keras atau padat.
Jadi arti dari bahasa yang barusan itu, dari benda cair menjadi benda padat itu disebut membeku. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seumpamanya benda padat jadi benda cair, ada nggak itu Bu Guru? Ada, contohnya es krim padat kan? Nah, kalau es krim ditaruh di tempat terbuka, maka dia akan apa? Betul, meleleh atau mencair, atau dia akan menjadi lembek atau menjadi cair. Nah, itu disebut mencair. Dari benda padat menjadi cair itu disebut mencair. Ya, kalau tadi dari benda cair menjadi benda padat disebut apa? Betul, membeku. Selanjutnya coba dibuka di halaman 36 LKS-nya ya. Benda gas. Nah, di subtema 1 sudah Bu Guru jelaskan benda gas itu contohnya apa? Betul, apa contohnya? Udara. Nah, benda gas itu tidak bisa dilihat, tapi keberadaannya bisa kita rasakan. Artinya, kalau kita lagi sumuk, ya, kalau kita lagi sumuk, kemudian kita ngidupin kipas angin, maka akan ada udara yang kita rasakan, tapi tidak bisa kita lihat udara itu seperti apa. Nah, kemudian contoh nih, anak-anak pernah niup balon? Nah, kenapa balon itu bisa mengembung? Karena kemasukan udara, karena kita tiup. Nah, kemudian kalau mulut balonnya itu kita ginikan, maka akan keluar udara yang akan kita rasakan. Nah, benda gas itu, perhatikan, benda gas itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Benda gas biasanya tidak berwarna, tapi ada berbau dan ada yang tidak berbau. Contohnya, kalau tabung gas, kita mau hidupin kompor kan ada tabung. Nah, di dalam tabung itu ada gas, ada udara. Nah, udara itu akan bau. Nah, tapi kalau udara yang kita rasakan kayak angin alam atau angin dari kipas angin itu hanya dapat kita rasakan tapi tidak berbau, ya. Kemudian selanjutnya buka halaman 40. LKS halaman 40 ya anak-anak. Kegunaan benda. Jadi di rumah kalian kan ada dapur. Kira-kira benda apa saja yang terdapat di dapur kalian? Coba. Betul, ada piring, terus gelas, kemudian apa lagi? Pisau, terus panci. Nah, benda-benda yang Bu Guru sebutkan barusan itu ada kegunaannya masing-masing. Ya. Piring gunanya untuk apa? Coba, piring apa? Piring kegunaannya apa? Sebagai tempat makanan. Kalau gelas sebagai tempat minum. Kalau panci sebagai digunakan tempat memasak. Kalau pisau, betul, untuk memotong sayuran. Nah, kalau itu kan benda padat. Kalau benda cair yang ada di rumah apa? Air. Air itu fungsinya apa? Digunakan untuk apa? Untuk kita minum. Kalau minyak goreng, untuk menggoreng. Nah, selanjutnya kegunaan benda. Yang terakhir halaman 42. Coba dibuka. Kegunaan benda ini alat-alat melukis, alat-alat menggambar. Eka dan Ita suka melukis. Mereka suka melukis pemandangan alam. Mereka membutuhkan benda kesukaannya seperti buku, pensil, krayon, dan tas. Nah, benda-benda yang tadi itu termasuk benda padat. Nah, kegunaan buku apa? Buku itu tempat menggambar. Kalau pensil untuk
menggambar. Nah, kalau ini fungsinya untuk menggambar, kalau buku fungsinya untuk tempat menggambar. Nah, kalau krayon apa fungsinya atau kegunaannya? Betul, untuk mewarnai gambar. Tas untuk tempat alat tulis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kalau anak-anak masih belum paham, anak-anak bisa langsung membaca di buku tulis ataupun anak-anak di buku paket atau di buku LKS. Kemudian anak-anak bisa mencari referensi di Google. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan kembali, anak-anak harus selalu semangat belajar, jaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan jangan lupa bantu orang tua. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.